di statika, persamaan keseimbangan kita bentuknya adalah sigma F sama dengan 0 ya. Ini yang paling awal dulu. Sekarang karena kita berurusan dengan sistem dinamik, yang ini nggak berlaku lagi. Ya, dulu saya nggak tahu Anda masih ingat atau enggak. Dulu kita mulainya tidak dari sigma F sama dengan 0, tapi dari Newton 2 ya. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Tapi dulu kita bilang struktur kita nggak kemana-mana, diam di sini aja. Jadinya percepatannya nggak ada, jadinya dinolkan. Nah sekarang karena kita berurusan dengan sistem yang dinamik yang berubah terhadap waktu, Newtonnya kita ambil lagi. Jadi yang ini nggak kita pakai, yang kita pakai massa kali percepatan. Oke lah, dulu saya tulis ya. Persamaan keseimbangan kita yang ini nanti, persamaan keseimbangan dinamik. Itu sebabnya tadi kalau waktu ada gambar cantilever di ujungnya gaya P dinamik, reaksi di kirinya tidak lagi P. Tidak lagi P sin theta di kanan, tidak lagi P sin theta di tumpuannya ya. Kalau sama dengan 0 ya iya gitu, tapi karena ada massa dan percepatan ya ada komponen lain yang mengimbangi sehingga reaksinya tidak persis sama dengan gaya yang mengakibatkan reaksi tersebut. Karena ini. Nah, sebelum maju lebih jauh, artinya kita harus memasukkan konsep massa dulu. Sejak statika yang lalu Anda nggak pernah ketemu dengan massa. Berat paling hanya untuk beban ya, tapi massa tidak pernah kita pakai. Nah, sekarang kalau kita membahas sistem dinamik, struktur kita harus punya massa, harus ada massanya. Dalam perhitungan kita harus ada massa. Nah, gimana konsep massa di struktur kita? Secara garis besar ada dua. Satu namanya, ini massa ya, pada sistem dinamik. Yang pertama itu namanya massa terkumpul. Atau kalau di buku massa terkumpul itu dalam itu terkumpul ya, disatukan. Jadi kalau ada balok cantilever tadi yang begini, kemudian ada gaya di ujungnya, bebannya dinamik begitu ya, P fungsi dari T, maka struktur ini harus punya massa. Dan kalau konsepnya massa terkumpul, lah mass, artinya dia harus dikumpulkan di tempat di mana gayanya bekerja. Jadi di modelnya harus diingatkan, digambarkan begini, ada massanya. Di situ. Jadi model kita harus menggambarkan ini sekarang. Sebenarnya tidak di mana ini bekerja ya, di mana derajat kebebasannya ada. Ya. Jadi kalau struktur ini derajat kebebasannya demikian perpindahannya. Oh iya. Tadi bukunya saya kenakan pas ya. Saya belum selesai menjelaskan yang buku tadi ya. Selain pas itu ada satu buku klasik lain yang kalau Anda ketemu itu bisa jadi referensi. Karangannya Clough, ini tahun 90-an juga ya. Judulnya Dynamic of Structures. Sementara saya pakai yang lebih belakangan terbitnya. Ini tahun 2000-an sih ini. Dari Chopra ya. Nah, kalau di Chopra ini perpindahannya dia pakai huruf U. Jadi saya pakai U. Kalau di PAS hurufnya Y kalau tidak salah. Perpindahan itu. Kalau di Clough and Tenzin ini V kecil. Jadi sekarang yang tadinya D itu perpindahan, sekarang yang fungsi waktu itu saya pakainya huruf U ya. U fungsi dari T juga ya. Jadi kalau gayanya berubah terhadap waktu, maka perpindahannya akan berubah terhadap waktu juga, jadi hurufnya U. Jadi keseimbangan kita bentuknya adalah K kali U sama dengan T mestinya ya. Jadi ini gayanya, ini perpindahannya, ini kekakuannya. Kalau satu derajat kebebasan seperti ini. Gitu. Nah, massanya ditaruh di mana derajat kebebasannya ada. Atau kalau dibalik, derajat kebebasan cuma boleh ada di mana ada massanya. Jadi yang bergerak itu massa. Ini
ya bergerak, tapi kita nggak tahu berapanya. Itu ya di tempat lain, hanya tempat masanya. Nanti kalau mau tahu perpindahan di tempat lain harus tambahkan masanya. Artinya nambah derajat kebebasan. Nanti kita pindah ke multi degree of freedom. Jadi begitu. Lamas itu seperti itu. Kalau baloknya begini, di atas 2 tumpuan, gaya dinamiknya ada di situ, maka U-nya adalah perpindahan ini, dan di sini harus ada masanya. Ya. Jadi balok ini seluruh masanya kita taruh di sini, atau sebagian masanya kita taruh di sini. Begitu. Jadi konsepnya demikian untuk yang massa terkumpul. Untuk derajat kebebasan yang lebih banyak, sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau nanti kita pindah ke struktur dengan derajat kebebasan banyak, begini, yang ada banyak nih derajat kebebasannya, ada 3 di sini, 3 di situ setidaknya ya. Ya kita bisa taruh massa di sini, massa di situ, gitu ya. Kalau massanya, kalau derajat kebebasannya ada banyak di satu massa nggak apa-apa. Ya. Massa ini bergerak ke sana, bergerak ke situ juga, berputar juga boleh kalau itu. Ya, ini juga begitu. Ya. Jadi di setiap derajat kebebasannya massa ditaruh di situ. Berapa besarnya, bagaimana pembagiannya nanti ada ininya, ada prosesnya lah. Secara umum kita bagi gampangnya aja, gitu ya. Kalau seperti ini, semua pindah ke sana bisa. Ada yang mengusulkan begitu. Ada yang menganggap separuh ke sana, separuh ke tumpuan, tapi yang di tumpuan kan nggak bergerak, jadi kita nggak perhatikan itu. Atau yang ini juga begitu. Seluruh baloknya taruh di sini, ada yang bilang begitu gitu ya. Ya tergantung asumsinya lah. Atau ini dibagi setengah dan setengah, ini masuk ke sini masanya. Setengah sisanya masuk ke tumpuan, tapi tumpuan toh nggak akan bergerak, jadi nggak ditinjau. Gitu. Yang ini juga begitu. Itu namanya massa terkumpul ya. Nah, yang lebih advance itu massa, kalau yang satu terkumpul mestinya yang satu terpisah, tersebar begitulah ya, tersebar lebih baik atau terdistribusi gitu ya. Ya, jadi ini distributed mass ya. Artinya kalau menggunakan konsep yang ini, itu di sepanjang ini ada masanya. Begitu. Jadi masanya ada di sepanjang baloknya. Di seluruh struktur ini ada masanya. Ya nggak ada lagi, yang bulat-bulat ini nggak ada lagi, karena masanya boleh ada di mana-mana. Begitu. Nah, ini lebih advance karena kalau begini artinya derajat kebebasannya tak hingga ini. Karena di setiap titik ini karena ada masanya, artinya boleh ada perpindahannya. Jadi ya jadi perhatian kita semua ini. Jadi tak hingga buah. Makanya lebih advance matematikanya nanti akan melibatkan persamaan diferensial yang parsial. Jadi kalau di Andrek udah di ujung-ujung ya ini juga begitu. Nah kita di satu semester ini hanya bahas yang ini. Memang dinamika struktur yang dasar umumnya menggunakan ini. Kalau nanti Anda S2 baru ketemu dengan dinamika struktur yang menggunakan massa tersebar begini. Jadi kita pakai yang ini.